Bab 636. Keserakahan. Kingston Jiang sekarang, perbedaan dia dengan orang mati adalah masih ada napas terakhir. Jika napas terakhir ini menghembus, dia pun akan mati. Dia melihat Kingston Jiang sekarang ini, pun merasa sedih. Di samping ada seorang senior tua duduk bersila. Rambut senior tua ini panjang dan putih, hanya ada sedikit rambut yang berwarna hitam. Wajahnya dipenuhi keriput, aura sangat lemah. Winona Jiang mengalihkan tatapan mata, melirik orang ini sekilas dan mengerutkan kening. Dalam ingatannya, di keluarga Jiang, tidak ada orang ini, siapa dia? Selanjutnya, saat ini, orang yang sedang mengobati Kingston Jiang berhenti. Dilanjutkan orang berikutnya, menggunakan energi Qi mengobati Kingston Jiang. Dan orang itu pun mengeluarkan pil obat dan menelannya, memulai pemulihan energi Qi. Krak, pintu kamar pun terbuka. Dimas Jiang yang bergegas kembali ke ibu kota, berjalan masuk, melihat kamar sekilas pun memberi isyarat pada Winona Jiang. Winona Jiang pun mengerti, berjalan keluar. Di luar pintu, Dimas Jiang bertanya, apa yang terjadi dengan Kingston Jiang? Winona Jiang berkata, aku juga baru kembali, masih tidak begitu jelas. Tetapi, dia diserang dari belakang oleh Firma Jiu. Firma Jiu adalah tingkatan alam ke-8, kondisi dia seharusnya tidak begitu baik. Ho! Dimas Jiang batuk, dia pun menggunakan tangan menutup, di tangannya pun berlumuran darah. Kakek, kamu baik-baik saja? Tanya Winona Jiang. Dimas Jiang melambaikan tangan dan berkata, terluka sedikit, aku pergi ke ruang rahasia bawah tanah untuk menjalani pengobatan. Selesai bicara, dia memutarkan badan pergi. Luka dia juga sangat parah, harus segera menjalankan pengobatan, jika tidak nyawa akan melayang. Dimas Jiang berjalan ke ruang rahasia bawah tanah. Baru sampai, pun melihat Lavin Jiang yang sedang melakukan pengobatan penuh, memulihkan energi Qi. Berjalan mendekat, menyapa dengan sopan, leluhur. Lavin Jiang yang duduk bersila pun membuka mata sedikit, melihat sekilas Dimas Jiang yang berdiri di depannya, lalu mengangguk kepala dan berkata, iya, sudah kembali. Bagaimana kondisi badanmu? Muka Dimas Jiang pun pucat, berkata dengan tidak bertenaga, kurang baik, perlu istirahat cukup lama, namun masih belum tentu bisa sembuh total. Lavin Jiang berkata, jangan sampai semakin parah. Setelah aku memulihkan energi Qi menyembuhkan Kingston Jiang, baru mencari cara untuk mengobatimu. Oh iya? Mana pil batin? Berikan padaku. Lavin Jiang mengulurkan tangan. Dimas Jiang pun terdiam sejenak. Lavin Jiang melihat Dimas Jiang tidak menyerahkan pil batin, mengerutkan kening dan bertanya, kenapa? Sebelumnya dia bergegas untuk pergi menyelamatkan Kingston Jiang, khawatir di sepanjang jalan berjumpa dengan master kuat yang datang merebut pil batin. Demi menjaga-jaga, dia pun menyerahkan pil batin pada Dimas Jiang, meminta dia membawa kembali, tapi tidak menyangka, dia lebih cepat kembali daripada Dimas Jiang. Ini, kakek. Dimas Jiang mengulurkan tangan masuk ke dalam saku, mengeluarkan pil batin tortura dan menyerahkan. Lavin Jiang berdiri dan mengulur tangan mengambil. Di saat ini, ekspresi Dimas Jiang langsung berubah, menggerakkan energi Qi, menghantam ke arah dada Lavin Jiang. Lavin Jiang langsung terpelanting ke belakang, menabrak dinding dan tergeletak di tanah, memuntahkan kepala pun miring dan tewas. Dimas Jiang melihat Lavin Jiang yang terbaring di lantai, mulut terus mengalir darah, ekspresi pun sedikit tidak bersalah dan berkata, kakek, maafkan aku. Pil batin tortura ini sangat menggoda, aku juga tidak ingin menyerangmu, tetapi kamu sudah begitu tua, meskipun menelan pil batin ini belum tentu akan penerobosan tingkatan. Ini sama saja sia-sia. Ho! Dimas Jiang memuntahkan darah. Dia memang terluka, sekarang menggerakkan energi Qi, pun membuat luka dia semakin parah, muka dia pun semakin pucat. Melihat pil batin yang ada di tangan, muka pucat dia dipenuhi rasa bahagia dan serakah. Dia diam-diam keluar dari ruang rahasia bawah tanah, pergi mencari Winona Jiang. Winona Jiang menjaga Kingston Jiang.
Melihat Dimas Jiang kembali, dia pun bertanya, "Kakek, bukannya akan menjalani pengobatan tertutup, kenapa kembali lagi?" Dimas Jiang berkata dengan nada datar, "Winona, ikut aku sebentar." "Baik." Winona Jiang mengangguk kepala, mengikuti Dimas Jiang meninggalkan rumah kayu ini. Dimas Jiang yang membawa jalan, membawa dia tiba di ruang rahasia bawah tanah. Masuk ke ruang rahasia bawah tanah, hanya melihat segumpal darah. Kemana orangnya? Ekspresi Dimas Jiang berubah. Di saat dia pergi, Lavin Jiang terbaring di tanah. Serangan dia sangat kejam, langsung menghantam ke dada Lavin Jiang. Serangan mendadak ini, Lavin Jiang tidak ada persiapan, tidak mungkin hidup. Sekarang, Lavin Jiang malah menghilang. Winona Jiang pun heran dan bertanya, "Kakek, kenapa? Orang apa?" Dia melihat darah yang ada di tanah, tetapi tidak mengetahui apa yang terjadi. Ekspresi Dimas Jiang menjadi serius. Dia membawa Winona Jiang kemari ingin meminta Winona Jiang diam-diam menangani mayat Lavin Jiang. Karena luka dia sudah terlalu parah, tidak ada tenaga untuk membersihkan mayat ini. Sekarang Lavin Jiang kabur, jika dia masih hidup maka akibat akan sangat parah. Jika sampai Lavin Jiang sembuh total, memulihkan energi, maka dia yang akan mampus. Dia harus pergi. Dia tidak menjawab pertanyaan Winona Jiang, memutar badan pergi. Karena terlalu terburu-buru, luka dalamnya pun kambuh, menyebabkan dia terbaring di tanah dan memuntahkan darah. "Kakek." Winona Jiang berjalan mendekati, memapa Dimas Jiang dari tanah, dengan ekspresi simpati berkata, "Kakek, kamu kenapa?" "Baik-baik saja. Sebenarnya apa yang terjadi? Lepaskan aku." Dimas Jiang menghempaskan tangan yang ditopang Winona Jiang, memutar badan dan pergi. Winona Jiang pun heran. Dia tidak mengejar, melainkan memutar badan masuk ke dalam ruang rahasia bawah tanah. Melihat gumpalan darah yang ada di tanah. Membungkuk badan, melihat darah ini. Menggunakan jari menyentuh, lalu menggosok dengan kuat. Masih hangat, seharusnya tidak lewat dari 5 menit, darah siapa ini? Winona Jiang komat kamit. Ini adalah tempat terlarang keluarga Jiang, adalah tempat meditasi para kepala keluarga Jiang. Kakek punya. Dia mengangkat alisnya. Lalu berjalan ke arah tempat Dimas Jiang terbaring. Di tempat itu juga ada gumpalan darah. Dia melihat dengan teliti, tetapi dua darah ini berbeda. Darah di sini warnanya lebih muda. Dia tahu, ini adalah dua darah orang yang berbeda. Yang bisa masuk ke sini selain kepala klan, hanya ada leluhur. Winona Jiang komat kamit. Terpikirkan sesuatu, ekspresinya semakin serius, langsung mengejar keluar. Tetapi sudah tidak melihat sosok bayangan Dimas Jiang. Segera pergi ke ruangan depan. Sampai di ruangan depan, berjumpa dengan Dennis Jiang, mendekatinya dan bertanya, "Dennis, kamu ada lihat kakek?" "Ah, tadi dia terburu-buru keluar, aku memanggil dia, dia pun tidak membalas," ujar Dennis Jiang. Winona Jiang segera mengejar keluar. Tapi di luar juga tidak melihat sosok Dimas Jiang. Apakah kakek benaran menyerang leluhur, lalu leluhur belum mati dan kabur? Kakek khawatir leluhur akan kembali membalas dendam, memilih untuk kabur. Winona Jiang berdiri di depan pintu keluarga Jiang, melihat ke arah kejauhan, ekspresi sangat serius. Kenapa kakek menyerang leluhur? Apakah karena berhubungan dengan pil batin Tortura? Winona Jiang ini adalah sebuah kemungkinan terbesar. Karena berhubungan dengan panjang umur, juga berhubungan dengan mencapai 9 alam, ini adalah godaan besar bagi para petarung. Kakek demi pil batin kemungkinan besar menyerang Lavin Jiang. Berpikir seperti ini, Winona Jiang pun menghirup napas dalam-dalam. Kacau, kacau balau. Satu Tortura sudah membuat dunia petarung kacau balau, bahkan keluarga Jiang pun muncul konflik. Di saat Winona Jiang berpikir, dari kejauhan muncul dua orang. Satu pria dan satu wanita, juga satu tua dan satu muda. Yang tua adalah Marco Jiang. Yang muda adalah Klutang. Melihat mereka berdua berjalan mendekat, muka Winona Jiang pun berubah.
Bersambung.